nggak bisa ikut ujian praktek karena absen saya yang kurang. Jadi di sini saya mohon banget sama Bapak untuk saya ikutin ujian praktek, Pak. Tapi kan Vio masih kelas 1, kan ujian praktek buat kelas 3. Oke, kali ini di sebelah gue udah ada sosok wanita muda berbakat. Jadi dia ceritanya nih baru masuk SMA. Nah ini udah heboh nih di SMA nih, udah heboh, gembar-gembor. Nah sekarang gue hadirin di sini biar beberapa murid dari SMA tersebut bisa tahu dia lebih jauh. Oke, di sebelah gue udah ada Flavio Zaviera. Hai. Nih bacanya Flavio Zaviera atau Zafira? Flavio Zaviera. Zaviera. Oke. Itu namanya bagus ya, kayak tumbuhan, kayak nama Latin tumbuhan gitu. Itu oke, Flavio Zaviera ini dikotil atau monokotil? Gak gitu, Pak. Oke. Dari nama dulu nih, Mbak Bro. Flavio Zaviera, lu tahu nggak nyokap lu kenapa ngasih nama itu atau artinya apa? Kalau secara arti nggak tahu, tapi Artinya nggak tahu. Nama sendiri nggak tahu nggak artinya. tahu. Terinspirasi tuh dari nyokap bilang ya, dari nama pemain bola. Tadinya tuh ya ngefans gitu sama pemain bola. Terus habis itu dinamainnya anaknya gini. Pemain bolanya siapa? Namanya Flavio. Searching aja deh. Flavio, ada pemain bola Flavio. Ada. Oke. Jadi pemain bola, pantasan lu jadi tomboy. Enggak. Oke. Flavio, kelahiran tahun berapa, Vi? Aku 2005. 2005. Adik gue 2002, berarti masih tuaan adik gue ya? Iyalah, 3 tahun. 2005. Berarti sekarang baru masuk ke SMA. Satu SMA. Gimana rasanya jadi anak SMA? Nggak ada yang dirasain karena masih daring. Jadi kayak ya udah kayak biasa aja. Tapi Belum ada gimana-gimananya. udah dapat seragam belum sih? Seragam belum. Berarti kalau Zoom meeting masih pakai baju SMP? Masih SMP. Masih SMP berarti, belum SMA. Belum beli, Pak. Belum baju SMA belum beli. Vi, ini kan sekarang lagi pandemi ya. Yuk. Gue mau nanya dulu nih, kalau dari sudut pandang Flavio, dari sudut pandang Vio, kira-kira PJJ ini kan masih berlangsung ya, PJJ. Yeah. Nah menurut lu ada positifnya nggak sih? Terus negatifnya apa? Dari positifnya dulu deh. Positifnya mungkin lebih persingkat kali ya. Kalau misalnya belajar tuh kan biasanya kalau misalnya SMA apalagi ya, biasanya sampai sore. Tapi kalau PJJ sekarang kan paling sampai jam 11, jam 10 paling udah kelar. Tapi sisanya tuh ya itu tugas-tugas. Tapi kalau misalnya nggak terlalu banyak ya oke. Tapi kalau misalnya banyak itu yang ribet. Terus apalagi kalau misalnya negatifnya sih karena lewat daring jadinya penjelasannya agak lebih susah aja. Penjelasannya agak. Penjelasan dari gurunya itu kurang bisa dicerna. Yang langsung aja Pak susah Pak, apalagi yang daring. Oke, tapi yang susah dicerna itu gurunya, cara dia cara beliau menjelaskan gimana? Enggak, maksudnya dia pakai Zoom meeting kah atau Beda-beda lewat sih. video atau cuman dari sekedar tulisan aja gitu di Google Classroom? Beda-beda sih. Kadang Zoom, terus kadang dikasih video. Ya paling ya anak-anak sekarang tau lah. Males Pak pasti daring tuh kayak gitu. Umur berapa berarti sekarang? 15. 15. Berarti bedanya sama gue berapa ya? Gue masih 17, berarti beda 2 tahun. Demi apa? Enggak. Percaya juga. Ya pokoknya beda tipis. Kalau soal umur gue nanya lu jangan nanya gue. Soalnya sensitif Mbak Bro. Oke. Jadi positifnya itu, negatifnya susah dicerna karena yang langsung aja masih susah, gimana yang lewat online gitu ya. Oke. Sekarang kalau dari sisi guru nih, tadi kan kalau dari murid ya. Iya.
kebetulan gue ngajar juga di SMA juga. Belum ketemu lu belum? Oke. Sebelumnya sorry gue pakai ngomongnya gue lu bukan saya atau kamu karena Oke, jadi gue pakai gue lu biar santai. Jadi jangan dimaknai negatif ya Via. Karena ini kan udah di luar sekolah ya kan. Jadi gue juga nggak pakai seragam. Kalau dari guru gini Vi, sebenarnya nggak semua guru itu lancar ngajar secara online karena kan apalagi guru-guru yang udah berusia lanjut, udah sesepuh, otomatis baru pertama kali tuh kenal Google Classroom ya kan. Terus ketika nanti mau jelasin bingung medianya apa. Nah terus cara editing video ya nggak ngerti lah ya kan. Jadi sebenarnya kita juga sebagai guru berusaha apa ya, jadi nggak cuman murid yang belajar, jadi guru juga jadi belajar lagi gitu. Jadi sebenarnya PJJ ini menyulitkan untuk murid dan menyulitkan juga untuk guru gitu. Tapi ya betah nggak ikut apa belajar PJJ? Pengen cepat masuk atau pengen PJJ aja? Karena ada beberapa anak yang gue tanya enakan PJJ atau sekolah tatap muka. Ada yang bilang enakan PJJ. Karena kalau PJJ kan pertama nggak harus datang ke sekolah. Sebenarnya PJJ itu kayak libur kan, kayak libur tapi nggak libur gitu. Jadi kalau menurut Vio enakan PJJ atau tatap muka? Tatap muka sih itu. Tatap muka. Walaupun harus datang ke sekolah dan pulang sore. Gak apa-apa sih. Kayak kalau udah ketemu teman-teman tuh kayak ya udah biasa aja. Asik ya? Asik-asik aja. Kalau jalanin sendiri tuh kayaknya lebih stres aja gitu. Oke. Ribet. Nah sekarang gini, PJJ ini sekarang kalau dari kacamata gue, dari yang gue lihat, mau itu dari tingkat SD, SMP atau SMA, akibat dari PJJ ini, jadi ada yang namanya kalau dari apa kacamata gue ya, gue sebutnya gini, pelajar setengah badan. Ya betul banget, betul banget. Karena saya juga kayak gitu. Oke. Jadi belum gue tanya udah gue jawab, udah lu jawab. Jadi banyak banget, mungkin dari 100 anak yang jujur dari atas sampai bawah pakai seragam lengkap paling nggak sampai 10 orang. Kayak mayoritas atasnya doang. Semua apa sih atasnya semua doang. Oke, nah itu dia kenapa akhirnya gue bikin campaign musik buat PJJ bareng Vio juga. Jadi lagunya tuh cuman 1 menit 26 detik ya. Lagunya cuman satu setengah menit lah. Nah di lagu itu gue coba siapa tahu dengan campaign ini diharapkan bisa merubah situasi atau memperbaiki situasi biar tata tertib aturan di sekolah bisa diterapkan lagi. Jadi sebenarnya kita tetap sekolah walaupun di rumah gitu. Nah itu ada tuh liriknya tuh. Kita tetap sekolah walau dari rumah. Gitu. Berarti kalau Vio tipenya pelajar setengah badan. Iya. Pelajar setengah badan. Nah terus waktu Zoom Meet ada juga yang matiin kamera, ada yang nyalain kamera. Nah kalau Vio cenderung yang mana? Kalau misalnya disuruh nyalain kamera ya nyalain, tapi kalau misalnya enggak ya dimatiin. Matiin. Ya. Oke. Kalau dari PJJ ini menariknya gini Vi. Jadi kita yang atau Vio nih, Vio kan pernah nggak sih ngalamin akselerasi selama sekolah? Jadi akselerasi itu gini Vi. Jadi ada anak nih terlalu pinter. Jadi gini, dia masuk kelas 1 misalkan ya. Tapi kemampuannya ini udah di atas. Ini ya, naik itu ya? Naik tingkat. Iya. Jadi langsung kelas 3. Iya. Oke. Nah, akselerasi itu kayak gitu. Vio pernah ngalamin nggak? Nggak pernah. Enggak. Nah, sekarang PJJ ini Vio ngalamin nggak? Enggak juga. Kalau menurut saya ngalamin. Vio datang ke sekolah itu, daftar itu, waktu daftar ke sekolah masih lulus SMP kan, berarti kan pakai seragam SMP ya kan? Oh iya, karena saya ada di rumah. Oke. Nanti ketika masuk lagi di bulan Januari, mudah-mudahan ya kalau situasinya udah membaik. Kalau masuk lagi bulan Januari, Vio kelas berapa berarti? 2. Kelas 2. Berarti akselerasi nggak? Iya. Berarti oke. Kalau akselerasi kan otaknya ya. Jadi secara nggak langsung sebenarnya siswa-siswa ini
mengalami akselerasi walaupun di rumahnya ya tetap belajar sih. Jadi kelihatannya aja kayak akselerasi. Oke. Kalau PJJ kita harapkan udah apa ya? Mudah-mudahan Desember udah habis. Amin. Jadi Januari kita udah bisa ketemu di sekolah. Amin. Dia 24.000 follower. Ngerasa risih nggak Vi kalau lagi bergaul? Kalau risih sih enggak, tapi tergantung sama circle-nya. Ada yang kayak risihnya tuh yang kayak inilah lu kan followersnya banyak, lu kan followersnya banyak. Oh, ada yang nyinyir iya. gitu, ada yang nyinyir. Tapi dia nyinyirnya serius atau bercanda? Oh. Tapi kan kalau digituin terus kan risih ya, lama-lama kayak udah main aja, nggak usah dibahas-bahas followersnya gitu. Oke. Nah sekarang kalau udah jadi selebgram atau ya bisa dibilang bisa dikenal banyak orang lah, sudah dikenal banyak orang. Pasti kan ada dua kemungkinan kan, ada yang suka, ada yang nggak suka. Pasti. Nah pernah dapat, kalau dari yang suka dulu deh, pernah ada yang perlakuan yang istimewa apa gimana gitu, nyamperin ke rumah misalkan bawa kalau sampai nyamperin ke rumah sih enggak, tapi paling kalau aku kan biasanya ya paling ada yang nyamperin ke lokasi ngasih apa gitu. Ngasih apa? Yang ngasih makanan ngasih barang ngasih makanannya tim konsumsi dari dari PH gitu Pak. Cowok Hah? Cowok enggak, cewek-cewek yang suka nonton tuh. Temen atau penggemar? Nggak kenal. Oke. Berarti udah sampai ke tahap itu ya. Nah kalau dari yang benci gimana? Paling kalau misalnya di sosmed ya kan ada paling sesekali hate comment gitu kan, hate speech gitu ya. Terus paling kalau aku nggak diambil pusing sih, tapi kalau misalnya udah menurut aku kayak nyakitin hati, mending langsung aku blok daripada nanti. Nyakitin hatinya gimana? Ya kayak kata-kata ya ini lo bener-bener kayak gitu. Oh ada yang kayak gitu? Ada beberapa paling, tapi kalau aku langsung paling yaudah blok aja. Oh gitu. Daripada itu di komen atau di DM? Ada yang kayak suka kadang nge-reply SG gitu, karena aku suka buat SG. Ada yang buat SG hate comment, ya udah langsung di blok aja. Kalau menurut aku mungkin masih bercanda kan kita bisa nilai ya. Ya udah ya biasa. Tapi kalau misalnya udah yang nyakitin banget ya di blok aja. Kalau yang bercanda biasanya paling yang teman-teman deket baru bisa bercanda. Kalau orang yang nggak kenal ya kan, nggak pernah ngobrol atau tahu kayak langsung, gitu kan, berarti emang dia nggak suka gitu. Kenapa undang dia? Karena ya lagi rame bahas Vio gitu di sekolah. Sampai ada apa ya? Ya gue nggak sebut nama lah, tapi rame gitu. Nggak tahu. Sampai rame gitu. Ini ada selebgram di sekolah gitu kan. Ya kita kan nggak banyak punya murid yang selebgram atau yang di entertain gitu kan. Jadi ketika ada yang masuk situ pasti rame lah gitu. Dan yang rame pasti yang cowok-cowok ya kan. Kalau yang cewek-cewek mungkin ya paling kepoin di situ. Pasti langsung gimana, kalau cewek ngelihat apa ada selebgram masuk apalagi famous pasti dia nggak suka gitu. Kalau cewek itu kayak ada hukum alam deh kayaknya. Kalaupun ada cewek yang apa namanya jadi SKSD sama Vio, menurut gua apa ya, kita teman sih harus tulus ya, tapi harus diwaspadai juga. Pasti ada yang punya maksud lain, entah itu dia pansos atau dia SKSD biar gua teman dekat Vio loh. Penting jangan salah ambil sikap sih, karena kalau udah banyak dikenal orang kan ya gitu lah maksudnya. Jawab cepat, jadi Vio harus jawab cepat. Alright. Sebelum gunanya harus jawab. Enggak. Oke, langsung aja. Flavio Zapia. Ini random ya, random maksudnya nggak spesifik. Jadi kata di sini cuma apa yang menurut gua, pasti kita beda maksud pokoknya intinya gitu. Jadi ini cuma kata, interpretasinya terserah Vio. Oke, mulai. Hitam atau putih? Hitam. Panas atau dingin? Dingin. Produk luar atau lokal? Lokal. Oke. Ganteng roda 2 atau jelek roda 4? Nggak apa-apa, jujur aja. Ganteng roda 2 atau jelek roda 4? Jelek roda 4. Yakin? Ganteng roda 2. Aduh masih nggak bisa. Editor gue sampai ketawa.
Aduh, pertanyaannya jadi kayak gitu dong. Ini buat cowok ya, bukan buat teman cowok lu misalkan. Buat cowok, oke, ganteng roda 2 atau jelek roda 4? Langsung. Jelek roda 4. Jelek roda 4. Oke. Penyanyi atau pemain film? Penyanyi. Kakak kelas atau junior? Kakak kelas. Drakor atau Bollywood? Bollywood. Suka India berarti? Enggak juga. Saya nggak terlalu suka nonton gitu. Oh, oke. Kerja atau kuliah? Kerja. Berarti nggak mau kuliah? Kuliah penting tapi duit lebih penting. Oh, oke. Realistis. Negeri atau swasta? Negeri. Negeri. Gunung atau laut? Laut. Oke. Terakhir nih ya, jawab cepat, jangan mikir. Oke. Tamar atau Daniar? Gak bisa. Ini gak bisa guys. Gak bisa Tamar guys. atau Daniar? Gak bisa pak. Ini udah menjadi satu kesatuan, gak bisa bisa. Loyalitas banget. Berarti setia kawan banget. Oh iya. Gak bisa itu paling. Oke, dan cuma segitu aja. Oke. Jadi emang kenal sama Tamar sama Daniar dari mana? Dari Sanggar. Oh, dari Sanggar. Berarti sebelum mulai acting tuh udah kenal mereka? Enggak. Sebelum acting iya. Iya. Gimana? Pokoknya baru masuk Sanggar. Kenal. Oke. Dari Sanggar masuk Sanggar tahun berapa? 2018. 2018 berarti. Tapi sampai sekarang masih? Kalau di 2020 ini sih cuti sih, aku belum ada Sanggar lagi. Oh, gara-gara pandemi atau? Ya. Oke. Ada juga. Oke, Vi. Banyak yang nggak tahu nih, Vi. Di Sanggar tuh ngapain sih? Karena gini, ketika orang tua pengen anaknya terjun di entertaining, Ya. pasti tujuan mereka itu misalkan tujuan utama mereka tuh di musik, pengen anaknya jadi penyanyi atau pemain musik gitu-gitu. Pasti mereka nggak bakal kepikiran masukin anaknya tuh ke Sanggar. Pasti masuknya ke les musik, gitu kan. Jadi biar jago lah, biar jago. Dengan harapan anaknya bisa nanti jadi musisi gitu. Padahal lembaga musik tuh nggak menyalurkan anak jadi musisi. Iya betul. Yang menyalurkan itu sebenarnya Sanggar. Ya kan? Nggak dibilang Sanggar juga nggak juga sih pak. Karena semuanya tergantung kemampuan sama anaknya juga. Kalau misalnya masuk niat ke yang gitu, kalau nggak ada pintu buat nge-up anak ini juga susah juga. Tergantung kemampuannya lagi sih. Berarti tergantung Sanggarnya juga nggak? Misalkan ada Sanggar baru buka nih, dia kan nggak punya relasi ke sana tuh, PH gitu kan, pasti ngaruh kan? Ngaruh juga sih, tergantung pengajaran Sanggar. Tapi ada juga kalau di Sanggar aku, alhamdulillah dia ada pintu buat masukin anak-anak ke. Ada orang dalam. Karena kenal juga sama PH lain. Gitu. Udah sering kerja sama lah. Ya, gitu. Apa nama Sanggarnya kalau boleh tahu? Sanggar lain. Sanggar Alia. Di mana lokasinya? Kalau pusatnya ada di Manggarai, tapi cabangnya ada di Bandung, ada di Rawamangun ya. Cuma di mana lagi? Oh. Ada beberapa cabang sih. Oke, jadi Sanggar Ananda. Nah, buat teman-teman Vio atau teman-teman yang nonton, kalau pengen ikutin jejak Vio atau pengen melebihi Vio, masuklah Sanggar. Tapi harus punya basic ya. Iya. Harus hal yang disukai dulu. Kalau misalnya niatnya pengen up, tapi kalian yang nggak mampu buat ngejar itu juga percuma. Jadi jangan harap buat up naik kalau misalnya kemampuannya masih. Jadi sebenarnya kalau menurut gue sih sebenarnya kenali diri dulu, ya kan? Kenali diri dulu, lu sukanya di mana, di acting atau di musik atau di mana? Kenali diri baru masuk ke lembaga, mau ke Sanggar kayak mau ke les musik kayak gitu kan. Udah jadi dia udah pernah main ini lah, serial di TV. Apa judulnya? Lenong Legenda, tayang di MNC TV. Sekarang masih programnya? Alhamdulillah udah bungkus. Udah selesai. Oke, udah. Selesainya sebelum target atau emang udah habis episodenya? Sebelum target sih, karena mungkin ada something atau gimana. Apa karena ada Vio jadi selesai? Enggak ada. Ada something jadinya kita harus berhenti. Oke, jadi tapi masih bisa dilihat kan? Masih sih. Alhamdulillah masih. Di mana tuh? Di YouTube ada?
YouTube ada tapi nggak semua episode masuk, cuma ada beberapa yang sisa itu udah kalau udah hilang. Nah gue sempat nonton juga tuh beberapa episodenya. Jadi Lenong Legenda tuh dia pakai naskah nggak sih? Pakai ya? Oke. Oke, tadi kan gue ada jawab cepat tuh ya. Roda 2 ganteng, roda 2 atau aduh, masih mau dibahas nih. Ya kan? Nah, sekarang misalkan Vio dapat jelek roda 4, ya kan? Tapi dalamnya ada kucing, gimana? Jelek roda 4 Dalamnya ada kucing. Mau nggak balik sama dia? Misalkan cowok lu jemput nih, bawa mobil, dalamnya ada kucing, 2 lagi. Kucingnya kucingnya punya dia. Punya dia dan kesayangan dia. Ya balik aja lah, lu pilih gua apa pilih kucing lu? Kalau lu pilih kucing lu serah lu. Mungkin dari yang itu ya. Yang pasti ngapain lu ini kucing. Oke, yang roda 4 langsung ngantri depan rumah. Tapi nggak gitu juga. Tergantung merek mobil dan Nggak gitu juga. Tapi bisa nyetir mobil. Lagi belajar sih, tapi belum Belum boleh. Udah belajar sih udah, tapi gitu ya. belum boleh. Tapi kalau untuk sekedar jalan udah bisa lah ya. Udah. Terima endorse dulu nggak sih di Instagram? Endorse tuh terima, tapi saya tuh orangnya apa ya? Kadang suka malas kalau misalnya ada orang yang kayak Kak, misi mau PP atau endorse. Males kan, maksudnya langsung aja gitu ke to the point aja gitu. Langsung produknya gini gitu kan. Kayak gitu baru ditanggepin, tapi kalau misalnya kayak yang masih gak jelas kadang suka udah malas sendiri nanggepinnya. Oke, jadi maunya Vio tuh langsung produknya ini gitu kan, misalkan langsung produknya ini. Apalagi kalau misalnya udah, kadang kan suka nanggepin juga yang lu ngeliatin kucing lu. iya sih takut Pak. Oh iya, kadang kayak yang apa namanya pembukaan dulu mungkin ya udah ditanggepin, tapi ngantur malah kayak kadang ujung-ujungnya boleh fallback dulu nggak? Tapi lu pengen terus dia atau pengen minta fallback gitu. Tapi lebih banyak akun yang minta follow tadi tuh, maksudnya yang nggak tujuannya nggak benar-benar mau endorse gitu kan? Lebih minta follow. Nah itu akun resmi dari produk atau akun personal? Kadang sih banyak yang personal, dia ngakunya tuh apa sih ibaratnya? Ownernya. Dia bilang pasti owner dari juga sih nggak ada, cuma bilang kasih dari owner ini gitu. Udah. Karena bilang ownernya udah kan tanggapin. Berarti setelah lu fallback dia nggak jadi endorse? Enggak, kalau minta fallback aku langsung pasti biasanya langsung aku ya udah. Nggak dibalas lagi. Tapi dianya tetap nawarin ya? Tetap ngejar? Enggak jadi. Karena kalau misalnya menurut aku, kalau misalnya dia pengen endorse, pasti dia yang di poin utama yang dia kejar itu kan tentang endorse-nya kan, tentang fee-nya berapa, terus habis itu sistemnya kayak gimana. Bukan fallback-nya dulu. Kalau misalnya masalah fallback ya oke, tapi kalau misalnya kerja kita udah oke. Kalau misalnya udah omongin nih sistemnya begini. Kalau udah terakhir minta fallback ya oke, tapi kalau misalnya belum apa-apa udah minta fallback. Iya sih. Jadi tujuannya jadi nggak jelas. Gitu. Sebenarnya kalau untuk urusan fallback sih tanpa dia minta fallback pasti lu fallback. Fallback kalau misalnya istilahnya kita udah pernah kerja bareng gitu kan. Udah. Kalau misalnya jadi ya kalau mau ada yang endorse langsung aja to the point. Pernah dapat ini nggak endorse obat peninggi badan? Nggak pernah? Nggak. Nah lu minum apa nih bisa tinggi kayak gini? Nggak tahu. Saya apalagi pas kecil suka ngemil apa bambu gitu? Enggak. Emang sih tinggi ya? Lama sama saya tinggian apa? Tinggian Vio. Emang gitu banyak yang bilang gitu? Nggak percaya pasti kalau dia bilang masih sekolah, pasti bilangnya udah kuliah ya, udah kerja. Nah ya kemarin waktu jadi saya cari talent untuk bikin campaign musik ini kan. Pengennya sih kelas 10 karena kelas 12 sudah pernah gitu. Nah, terus kelas 11 juga pernah waktu itu bikin, jadi pengennya kelas 10 nih karena yang masih baru kan. Jadi mau saya rangkul biar dia ngerasa asik di sekolah. Nah karena saya nggak ngajar kelas 10, jadi saya tanya aja anak-anak siapa gitu kan, kira-kira itu aja Pak.
Flavio, tapi kemungkinan dianya mau nggak ya jadi gitu. Terus ya gue juga agak ini sih agak ragu juga kalau Vio bakal mau awalnya. Gitu. Tapi ternyata enggak, Vio asik orangnya, humble, cenderung receh, malah receh lah Vio. Kalau pengen tahu Vio receh gimana, lihat aja di akun YouTube-nya. Jangan lupa follow. Gitu, yang challenge ngemil apa? Bin Buzel. Nah, yang menyokap. Yoi. Apa Vi nama channel YouTube? Flavio Zapiera. Flavio Zapiera. Boleh di follow, di subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian. Oke. Sama di report juga ya. Jangan lah. Oke Vi, gimana rasanya udah ada di titik ini? Karena banyak kan pastikan orang pengen kayak Vio gitu. Nah kalau Vio udah sampai di titik ini, apa sih yang Vio rasain? Seneng kah atau bangga kah atau merasa kurang mungkin? Kalau sampai di titik sih alhamdulillah, tapi masih banyak yang kurang sih, masih harus banyak yang dikejar lagi. Apa yang mau dikejar? Ya banyak Kak. Karena kalau misalnya sampai di titik sini diem aja gak berkembang kan, kita harus kembang terus ke atas. Oh berarti skillnya. Iya juga. Di sanggar Vi, sekarang kita bahas sanggar. Vio di sanggar awalnya pasti nggak bisa ngapa-ngapain, apa udah bisa? Nggak bisa banget. Nggak bisa, public speaking belum bisa berarti? Nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomongin. Nggak bisa ngomong? Nggak bisa ngomong, maksudnya nggak pede gitu kalau ngomong sama orang. Berarti baru belajar di sanggar itu? Kayak datang aja, karena saya kan tomboy ya. Awalnya dulu tomboy banget. Tomboy banget? Banget. Terus habis itu datang cuma pakai kaos sama celana jeans sama sandal jepit. Jadi saya pasti bolong-bolong? Enggak. Oh, enggak. Terus pas masuk sanggar, kaget sih, soalnya teman-temannya tuh bener-bener rapi banget. Saya nggak ada makeup, nggak ada apa-apaan. Datang ngeliat teman-teman yang lain pakai dress, baju rapi, ya, terus makeupan. Dari situ kan pasti kan minder lah. Iya. Jadi, nah di sanggar itu berarti baru pertama kali ketemu sama si Tamara Daniar itu kan? Iya. Nah itu beda usia berapa tahun sama Vio? Aku paling kecil, si Daniar. Tapi paling tinggi ya? Alhamdulillah. Si Daniar kelas 2 SMA, Tamara kelas 2 SMA. Tamara kelas 2 SMA, Daniar kelas 2 SMA. Saya kira malah Tamara tuh kayak udah kuliah gitu. Kamu masih kelas 2 juga berarti? Kelas 2 juga dia. Masih sekolah. Masih sekolah. Berarti anak muda sekarang bahaya banget ya? Kacau. Bahaya banget. Talentanya maksudnya bahayanya. Maksudnya usia muda bisa begini gitu. Amin. Nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh susah. Kalau nggak ada aliran darah seni atau emang bakat alamnya susah. Oke, Vi, selain hobi acting, suka apa lagi kalau di dunia seni? Seni nyanyi sih kadang, tapi nggak terlalu ini banget samanya, cuma sekedar suka aja. Suka aja. Tapi nggak mendalami buat nyanyi. Padahal suaranya bagus. Enggak. Sih nggak pede banget sama suara saya. Kalau teman-teman yang suka musik atau yang emang player musik pasti bisa tahu nih suara Vio. Maksudnya Vio kan warna suaranya, timbre suaranya kayak apa ya? Tipis terus serak-serak gitu kan. Itu kalau dia nyanyi lagu Viera cocok banget. Viera terus apa sih Impossible-nya Sontel itu kan. Cocok banget. Maroon 5 mungkin gitu. Bruno Mars asik. Pokoknya kalau udah suara kayak gini sih nyanyi apa aja enak sih biasanya. Nyanyi kali ya. And when all is done, there's nothing to say. You have gone so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know. Shout it from the rooftops, riding on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy, and my heart is broken. All my scars are open. Tell them all I hope won't be impossible.
Oke, sekarang kita udah ada di segmen terakhir dari obrolan yang gak berfaedah ini. Oke, Vio kan udah sering adu peran atau main peran di depan layar kaca, oke, di depan kamera. Jadi menurut gue udah biasa. Jangan-jangan. Jadi ada challenge. Jadi gini, kita akan coba Vio acting. Nggak ada di briefing, nggak bisa. Saya nggak bisa bakal kayak gitu. Tanpa briefing. Nggak ada sumpah, nggak ada itu di ini rundown deh. Oke, gini Vio kan kalau di Lenong Legenda jadi istri udah, ya kan? Semua udah gak cobain jadi nenek-nenek udah. Nah, sekarang gini. Sekarang gue bikin Vio merasakan gimana enaknya jadi mahasiswi. Aduh. Jadi ceritanya gini, Vi. Gue dosen, ya kan? Gue dosen. Vio ceritanya nggak boleh ikut ujian nih, nggak boleh ikut ujian gara-gara absennya bermasalah. Oke. Absennya bermasalah nih, ya kan? Nggak boleh ikut ujian. Jadi, jadi gimana caranya Vio melobi dosen ngomong sama gue biar dibolehin ujian. Biar dibolehin ujian. Tapi kalau gue sih, gue nggak bakal reaktif ya. Maksudnya gue nggak bakal ngomong apa-apa nih, ya kan? Ceritanya gue dosen killer nih. Karena yang mau dilihat kan Vio-nya kan, bukan gue nya. Kalau gue nggak bisa acting, gue nggak bisa main peran. Masalahnya, saya nggak menguasai nih di ini posisi sebagai mahasiswa. Saya nggak paham nih. Jadi saya mau ngomong di luar. Oke. Karena belum mengalami ya sebenarnya. Oke, diganti, diturunin grade-nya. Nah, iya. Dari mahasiswi SMA deh, ya kan? Mencoba deh nih, belum tahu nih. Nggak boleh ikut ujian praktek. Nggak boleh ikut ujian praktek gara-gara absennya bermasalah. Jadi otomatis nilai Vio bakal kosong nih kalau nggak ikut ujian. Gimana caranya Vio dapat izin dari guru biar dibolehin ikut ujian? Ceritanya nih guru killer nih, lagi nilai-nilai ya kan, lagi ribet lah pokoknya lah, lagi sibuk. Oke, udah terserah Vio mau mulai dari kapan. Saya paling males kalau disuruh acting. Kalau nggak udah di depan kamera sih nggak mau. Tapi asli bagus sih, acting lu bagus. Karena gue nonton nggak cuma satu episode, nggak cuma satu video. Kan ada naskahnya Pak, saya tahu semua alurnya. Jadi sekarang kalau ini langsung improv aja. Nih. Okay. Justru siapa tahu improv lo lebih bagus daripada baca naskah, Vi. Ya improv kan? sih bisa Pak, tapi itunya nih saya malu. Oke, sekarang mau dimulai dari kapan terserah Vio, gue bakal diem aja. Kalau udah siap langsung mulai aja. Harus ada TikToknya dong. Enggak kan gue guru killer. Ya nggak bisa. Okay. Justru kalau killer itu harus ngejawab semua. Tapi jadi harus ada TikTokannya. Oke, tapi jangan lihat ekspresi gue ya, karena nggak banget. Guru seni budaya tuh harus bisa semuanya juga. Ini jadi gue yang di challenge dong ya kan? Oke. Dah, mulai. Terserah Vio. Oh my god. Pak Nanda. Ya, kenapa Vio? Jadi gini Pak. Kan Bapak jadi ketawa dong. Gak bisa nih kalau kayak gitu. Oke. Cut and action. Pak Nanda. Iya Vio. Jadi gini Pak. Saya dengar saya nggak bisa ikut ujian praktek. Dengar dari mana? Itu mematikan pintu Pak. Nanda. Iya Vio. Kenapa? Jadi gini Pak. Saya dikasih tahu kalau misalnya saya nggak bisa ikut ujian praktek karena absen saya yang kurang. Jadi di sini saya mohon banget sama Bapak untuk saya ikutin ujian praktek Pak. Tapi kan Vio masih kelas 1, kan ujian praktek buat kelas 3. Lu tau mati gak sih Pak? Nih otak lu jauh sini nih, lu kayak dipatah nih. Lu lancar-lancar lu dipotong nih. Langsung otak lu nggak tahu gimana. Oke Vi, nah yang barusan kita praktekin nih, yang barusan gue praktekin nih. Okay. Itu kalau terjadi saat syuting, yang domelin lu atau gue sama sutradaranya? Ya inilah. Guanya. Karena itu mematikan karakter, mematikan topik juga. Oke, ini ilmu baru. Matah gitu. Apalagi kalau misalnya contoh ya, itu paling nggak boleh banget. Kemarin
gue lihat lu jalan lu sama dia apa ini materi improv ya. Iya. Kemarin lu jalan sama dia kan gini, maksudnya bangun apa problem dari itu, dari suatu adegan gitu. Enggak, orang kemarin gue jalan sama ini itu langsung mati. Kayak lu bingung mau jawab apa gitu iya, kan. karena kan yang diperluin itu kan masalahnya kan. Jadi setiap adegan tuh masalahnya tuh apaan sih yang bikin menarik. Nah, setiap lu pengen buat masalah terus habis itu dipatah. Itu bukan main yang baik, chemistry lu belum dapet berarti kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalkan lawan main lu terlalu pasif, misalkan lu yang terlalu aktif nih, lu aktif tapi nggak bisa juga. Berarti emang harus dua-duanya harus kerja sama ya. Bisa tektok. Oke. Nah kalau lagi syuting kayak gitu, suka latihan di luar jam syuting nggak sih? Enggak. Sama lawan main? Jelasin tuh nggak pernah acting di ini. Di luar kamera. Oh nggak pernah acting di luar kamera? Nggak pernah acting di luar kamera. Paling nggak mau, paling kayak cuma ya baca naskah ya udah. Nggak pernah diperagin atau lagi acting nih di belakang kamera. Coba-coba nggak pernah. Oke. Jadi langsung aja tuh di kamera. Paling di luar kamera ya ngapalin teks, dah masuk baru acting. Sebenarnya nggak pernah, makanya saya gini nih saya. Aduh, nggak ada briefing apa-apa. Flavio Zapiera, Anda hancur di sini. Tidak bisa. Anda hancur. Yang mematahkan Anda bukan saya. Oke, segitu dulu kali ya. Terima kasih banyak Flavio Zapiera udah mau mampir. Udah mau diajak ngobrol, udah nyempetin waktunya. Terus kira-kira kalau Vio nanti dapat tawaran misalkan di sekolah kan kita butuh suka banyak event gitu kan. Misalkan butuh MC kah atau butuh apakah? Ambil nggak? Apa ada tarifnya? Tarif nggak nih? Harus sih tarif sih ya. Karena masuknya kerja. Nah, kalau tarifnya berupa garansi nilai gimana? Oh nggak bisa, nilai nggak bisa. Oh nggak apa-apa. Saya justru mendingan itu daripada duit. Saya bisa cari lagi nanti. Nilai nggak apa-apa sih. Karena iya sih, kalau sekolah itu kan pasti event ya, karena pasti deh. Jadi saran saya mungkin Vio masuk organisasi OSIS. Jadi maksudnya tuh biar apa ya? Itu pengennya. Saya senang kalau misalnya ada kayak acara-acara kayak gitu, event-event. Waktu itu saya pernah ini juga kan, jadi LO, ketua LO buat event futsal, tapi gagal. Bagi lo yang tahu-tahu. Gagalnya kenapa? Gagal, gue ditipu, tau gak sih? Terus lu ganti duitnya? Bukan gue yang ganti, ya satu duit saya melayang, kan saya panitia kan. Jadi saya nalangin dulu, duit saya hilang tuh udah berapa juta dah. So habis itu karena saya yang turun langsung ke pemain tim-timnya. Jadi pas giliran itu gagal, yang punya ininya tuh cawai gitu nggak tahu kemana. Jadi semua itu imbasnya ke saya. Tapi akhirnya eventnya nggak jadi. Eventnya stop. Oh. Akhirnya langsung ya udah berhenti di tengah jalan. Padahal itu udah berjalan kayak sekitaran 2 minggu gitu loh. Udah sampai semifinal kalau nggak salah. Udah, nah itu pesertanya pasti protes kan? Wah, pesertanya ada sampai Kalimantan. Oh, satu mati lah. Mati. Soalnya ada SMP, SMA, umum putra, umum putri. Kacau. Satu SMA aja itu futsal itu ada 80 tim. Satu timnya berapa belas orang. Kata gue, "Ini HP gue nih." Kata-katain sama peserta. Bukan main, langsung ganti HP gue. Pasti kan disangkanya, wah ini event nipu nih ya kan, event nipu. Iya, nipu, padahal gue juga ketipu duit gue. Oke ya, jadi sekali lagi thank you. Gitu. Oke. Sekali lagi thank you buat Flavio Zapiera udah mau mampir, udah mau diajak ngobrol, udah mau di-challenge juga. Kita semua udah tahu kapasitasnya Vio lah ya. Iya. Kita harap Vio bisa berkarya di sekolah barunya, bisa betah di sekolah barunya. Dan jangan pindah sekolah. Insyaallah. Gue tau lu pasti mau pindah kelas 11. Niat. Udah niat. Oke, semoga dengan nanti ketemu teman-teman di sekolah asik, ketemu guru-guru di sekolah asik. Nggak jadi tuh diurungkan niatnya biar kita lulus bareng. Amin. Oh, iya deh. Kita lulus bareng, gue nggak sekolah padahal. Saya lulus bapak di situ ya sih. Ya pokoknya kita berkarya bareng di sekolah itu. Ya udah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa di follow. Like, comment, subscribe. Instagramnya Vio juga apa?
Flavia Zaviera. YouTube-nya apa? Flavia Zaviera. Oke, di follow.